Cek 1 2 1 2. Dicek Pak sekalian Pak. Dicek. Ya, sebar. Pak Ali sakit ya? Siapa? Ali. Udah sembuh Pak. Cek Udah. Nggak sembuh Pak Ali? Udah. Saya langsung sini ya Pak. Hah? Saya langsung sini ya. Tes 1. Tes 1 2.
Donar udah berapa yang masuk, Mas? Donar? Baik, Pak. Dimulai aja. Dimulai ya, Pak? Mulai saja. Misalnya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dari kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu secara virtual dan secara aktif pada saat akhir tanpa sesuatu. Mengucapkan salawat serta salam kepada sahabat yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua bersama di akhir kelak. Para sahabat sekalian, kami mengucapkan bahwa kegiatan kita yang kita siapkan kali ini ulang belajar hari ini dapat mengikuti kembali di YouTube Artikel. Maka tanpa berlama lagi pada guru kita Haji Ahmad Syakir bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa zayyana akhlaqana bitilawatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama taklim dan tahfidz bersama Lembaga Tahfidz Al-Azhar, ngaji bersama agar kita senantiasa menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengaji, untuk selalu menghafal, ya. Dan kita diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar dan mengajarkan, ya. Para santri dan jamaah sekalian yang berbahagia, taklim dan tahfidz pada siang hari ini kita masih melanjutkan tentang kaidah mim mati, ya. Maka cara baca mim mati dengan ikhfa syafawi, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan kita akan praktek bersama-sama, ya. Karena ini sangat penting, ya. Nanti kalau kaidah mim mati ini sudah selesai, ya. Satu pertemuan lagi nanti di idhar syafawi, ya. Kalau sudah selesai, ya, kita akan bisa, ya, akan mengambil manfaat. Kalau sering saya sampaikan, kalau kita ini sebenarnya kalau sudah
mengetahui ilmunya, ya, teorinya, ya, dan diseimbangkan dengan prakteknya. Ya. Kalau kita sudah menguasai nun mati atau tanwin dan mim sukun saja, sebenarnya kita sudah bisa membedakan mana yang dibaca dengan dengung, mana yang dibaca dengan ikhfa, ya, samar, mana yang dibaca dengan jelas. Ya. Sebenarnya kuncinya di sini. Ya. Maka dua kaidah ini kita akan selesaikan, nanti kita akan terakhir kita akan bahas ya secara menyeluruh nanti. Para santri dan jamaah sekalian, pada siang hari ini kita akan bahas cara baca mim mati atau mim sukun dengan ikhfa syafawi. Ya. Maka para santri dan jamaah sekalian harus tahu dulu ya, kenapa disebut dengan ikhfa syafawi, ya. Pengertiannya itu apa, ya. Jadi ikhfa syafawi ini ialah apabila ada mim mati atau mim sukun, ya, bertemu dengan huruf ba saja, ya. Maka praktek bacanya ini disertai tempo guna atau dengung selama 2 harokat. Ya, dengan disertai sentuhan getaran al-khayshum. Ya, jadi al-khayshum itu janur hidung atau induk hidung secara ringan, ya. Jadi nanti dalam praktek ini kita akan coba ya bagaimana menerapkan kaidah ini, ya, ikhfa syafawi ini. Perlu ya para santri dan jamaah sekalian fokusnya kita akan bahas mim sukun, ya. Jadi kalau ada mim sukun atau mim mati di sini bertemu dengan satu huruf ba, ya, maka harus dibaca dengan ikhfa syafawi, ya. Prakteknya ini ya yang perlu nanti kita praktekkan satu persatu, ya. Catatan penting di ikhfa syafawi ini adalah cara baca ikhfa syafawi atau mim mati atau mim sukun bertemu huruf ba. Hendaknya katupan 2 bibir kita ini ya tidak dikatupkan langsung secara kuat atau tidak menempelkan langsung kedua bibir kita ini secara kuat. Tetapi apa? Tetapi menempel katupan 2 bibir ini secara ringan, direnggangkan secara ringan. Karena apa? Karena mengingat makhraj tempat keluarnya huruf mim dan ba sama-sama ya di perut kedua bibir, ya. Jadi kalau kita nyebut kadang syafatain, ya. Jadi huruf-huruf bibir ini. Maka tadi kalau kita sering kan mendengarkan ya praktek-praktek itu secara kuat menempelnya atau secara kuat katupan 2 bibir ini melekatnya, ya. Maka kita melatih ya untuk kita ikutin ya ada sentuhan getaran al-khayshum janur hidung atau induk hidung itu secara ringan, ya. Jadi lekatannya ini tidak langsung mengkatupkan 2 bibir kita ini melekat menempel secara kuat, ya. Yang banyak kan seperti itu ya, ya. Jadi nanti kita lihat dari praktek ke ayat ya. Di Al-Fil itu saya ambilkan di ayat 4 itu ya. Sering kita masih menerapkan tadi ya. Kita langsung mengkatupkan 2 bibir kita ini secara kuat, akhirnya terbunyi ya. Kalau mendengar itu agak kasar ya. Jadi tidak kurang indah untuk ini ya.
Kalau kita ya mempraktekkan secara benar ya tadi ada kita renggangkan ya antara katupan dua bibir kita ini akan berbeda ya dari kita mendengarkan bacaan orang aja akan berbeda. Para santri dan jamaah juga akan bisa menilai contoh yang saya praktekkan dua hal ini. Saya langsung ya nanti akan memberikan contoh kita langsung melekat secara kuat ya. Biasanya kita gini. Tarmihim bihijaratin min sijil ya. Biasanya kita ini tarmihim biasanya gitu ya. Katupan dua bibir kita ini langsung melekat dengan kuat biasanya kita ya. Maka kita coba ya kita renggangkan antara dua katupan bibir kita ini jadi ada renggangan ya. Tarmihim ya. Enggak langsung him ya. Ini di samping kita melatih seperti itu, jangan sampai lupa kita, ya, bahwa mim mati bertemu ba di sini ikhfa syafawi ini ada tempo ngetemnya. Ini yang sering saya sampaikan, kita kadang baca dengan nyelonong saja, jalan saja, ya, tidak diperhatikan di situ. Maka kita coba perhatikan di situ. Ada mim yang sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Kita fokusnya di mim ya. Kalau kemarin kita bahas mim sukun, mim mati bertemu plus satu apa mim. Ya, idgham mithlan kemarin. Sekarang mim sukun plus satu ba. Ikhfa syafawi. Ya. Jadi tempo ini penting karena nanti akan semuanya ini ya bermuara ke apa? Ke tabiat, ke matobi'i semua ya. Jadi supaya apa? Bacaan kita ini konsisten, rapi ya. Jadi tidak seperti ya yang sering ya kita ini ya kaedahnya tahu tapi prakteknya ya lewat saja kadang. Maka perlu ya kita ajarkan supaya teorinya juga tahu, ilmunya, prakteknya tepat ya, supaya kita juga mentransfer ke jamaah ke orang lain itu lebih enak ya. Maka ilmunya ini ditularkan supaya manfaat. Ya, jadi di sini ada tempo di situ. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, nanti kalau kita cermati, ya, kita lihat dari kata per kata di ayat itu, mana yang ngetemnya dua harokat, ya, akan sama kita berikan ya. Mim mati bertemu ba ikhfa syafawi ada tempo dua harokat, bihija ja tabi'i dua harokat ya, bihijaratin ya min bertemu apa? Tanwinnya bertemu mim pasti idgham bihunna ya. Min sijil nun sukunnya nun matinya bertemu sin ya, ikhfa hakiki di situ ya. Maka tempo itu sama dia ya. Antara ikhfa syafawi, tabi'i ya, idgham bi gunna, ikhfa di situ harus diberikan secara sama ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, jadi kita melatih dua hal,
melatih untuk memberikan tempo 2 harokat, ya, sambil kita bisa cermati bersama, ya, supaya kita dalam membaca itu, ya, maka ini menyangkut tentang kita menghafal. Menghafal itu sudah sebenarnya tidak ada masalah dengan kaidah seperti ini, ya, supaya ngajinya bagus, ya. Maka kita coba ini untuk memberikan, ya, pelajaran bersama, berbagi, ya, supaya tambah hari ngaji kita ini tambah bagus, ya. Jadi contoh yang kedua dilihat di surah Al-Adiyat situ, ya, juga ini kalau tidak diperhatikan, ya, sering kalau kita dengarkan, ya, mana, ya, pembaca itu bisa konsisten untuk memberikan hak-hak itu. Kadang nyelonong saja. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kalau kita cermati bersama, inna nun tasydid gunnah, tempo 2 harokat. Rabbahum bihim, mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. Bihim yauma idin, di situ mim sukunnya nanti, ini pelajaran Sabtu depan itu pasti idhar, ya, karena sudah keambil apa mim sukunnya, keambil huruf mim, keambil huruf ba, pasti sisa 26 huruf itu idhar, ya. Yauma idzil khabir, tanwin ini masuk di idgham bila gunnah karena bertemu lam, ya. Maka kita berikan haknya, mana yang ngetem 2 harokatnya, mana yang idhar, supaya rapi, ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya. Perhatikan di situ, ya. Contoh yang ketiga di surah Asy-Syams juga. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum. Di situ, ya, ngetemnya. Mim mati bertemu ba. Bidzambihim, nun matinya bertemu apa? Ba. Iqlab. Dibalik bunyinya menjadi mim mati. Bidzambihim, pembunyian iqlab, ya, cara baca iqlab dengan pembunyian ikhfa syafawi itu sama seperti tadi. Direnggangkan, ya, tidak langsung bidzambihim rabbuhum bidzambihim, ya. Di sini ini kalau tidak kita hati-hati, ya, tidak mencermati kaidah bacanya, ya, sering kita nyelonong saja. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya, padahal kalau kita cermati bersama, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, ya. Di situ ngetemnya antara ikhfa syafawi dan iqlab harus sama, ya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, ya. Fadamdama, ya. Kalau kita mencermati kaidah tadi, kalau mim sukun itu sudah keambil mim,
sudah keambil ba, pasti 26 huruf itu sisanya itu idhar. Maka nggak boleh lama-lama. Nggak boleh. Fadamdama alaihim rabbuhum. Tidak boleh. Karena apa? Mim matinya bertemu dal. Mim matinya bertemu ro. Tidak bertemu mim, tidak bertemu ba. Maka kaidah mim sukun masuk di idhar syafawi, ya. Harus jelas bacanya. Ya. Sekali lagi kita praktekkan. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya. Harus diberikan haknya. Yang keempat, contoh di surah Al-Ghasyiyah. Ya. Di situ diperhatikan alaihim bimusaytir. Ya. Mim sukun bertemu huruf ba. Dia ikhfa syafawi. Ya. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, ditahan dulu. Lasta alaihim bimusaytir. Ya. Supaya apa? Kita terbiasa mempraktekkan, ya, mempraktekkan hukum sesuai dengan prakteknya. Dan itu perlu pembiasaan, ya. Kita ngaji pelan itu, tartil itu juga perlu pembiasaan. Ya. Kalau enggak, ya, kita sering cepat saja Mas Yan. Dan memang susah, ya. Memang butuh waktu. Kalau kita biasa ngajinya lasta alaihim bimusaytir, ya, cepat, ya. Maka butuh kita melatih untuk bacaan yang tartil, bacaan yang pelan, ya, itu butuh waktu. Maka contoh ini, ya, diperhatikan, dipraktekkan, dan kita bisa mencirikan tadi. Kita deteksi satu persatu, ya, nanti supaya apa? Kalau sudah kuat kaidah yang kita pelajari dan prakteknya, ya, maka kita sudah tidak mencari-cari lagi kalau baca. Ini sudah terbiasa kita dipraktekkan dengan ngaji yang pelan supaya tepat, ya, baik dalam tataran praktek, ya. Lasta alaihim bimusaytir. Ya. Ngetemnya di situ, ya. Dua harokatnya. Coba dilihat di bawahnya al-insyiqaq 24, ya. Di situ ada mim mati bertemu ba. Fabasyirhum bi'adzab, ya. Mim mati bertemu ba. Harus ngetemnya di situ, ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya. Ini sering, ya. Maka huruf itu juga diperhatikan. Ya. Kalau kita sudah terbiasa, ya, cara gini baca dengan kita mempraktekkan kaidah, ya, supaya cocok, ya, pas, supaya pas. Oh, itu ada mim mati bertemu ba. Maka harus dibaca ikhfa syafawi, ya. Di situ, ya, harus ada temponya, ngetemnya selama 2 harokat di situ. Ya, akan bersama dengan bi'adza. Ada tabiat situ.
ya, harus sama. Bi'adzabin alim, ya, dia pasti izhar situ. Jadi dibedakan juga ain dengan alif, ya. Ini sering kadang-kadang bi'adzabin alim, kadang-kadang nggak terasa kadang, ya. Maka sering saya sampaikan dalam menghafal pun, ya, kita membaca, kita mencoba, kita mereview, ya, kita coba, ya, lihat juz ammah, surah-surah pendek yang sudah kita hafal. Saya suruh cek, cross check tadi itu supaya apa? Oh iya, di situ ternyata alif, ya, bukan ain, alim bukan alim, ya, supaya tahu nanti, supaya tidak salah dalam menghafalnya juga, ya. Kembali kita lihat di Al-Insyiqaq, fabashshirhum bi'adzabin alim, ya. Juga di surah Al-Mutaffifin 17, ya. Dilihat di situ apa? Kuntum bi, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi, ya. Mulai dari awal ada mim tasydid, thumma yuqalu ada tabiat, hadza ada tabiat, ya, dua-duanya. Ya, jadi yuqalu tabiat, ha tabiat, hadzal ladzi, ya, alladzi tabiat, ya, kuntum bih. Di situ ada nun mati bertemu tak, ada ikhfa hakiki, juga ada ikhfa syafawi, ya. Bihi ada sila qasiro, ya, di situ. Maka harus sama, ya, memberikan temponya itu. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ya. Jadi ini butuh pembiasaan memang kita. Kalau tidak kita biasakan, kita masih tadi sering kita ngajinya, ya, tadi. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, kita melatih untuk mempraktekkan kaidah-kaidah baca ini dalam tataran praktek, ya. Jadi supaya ngaji kita ini menuju, ya, tadi tartil yang baik, ya. Ngaji kita, ya, kita dituntut memang yang memerintahkan itu yang memiliki wahyu ini agar kita membaca dengan tartil, warattilil qur'ana tartila, ya. Maka kita berikan, maka Sayyidina Ali itu, ya, memaknai tartil di situ adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi kita baguskan, ya, bacaannya ini. Maka sering sekali sekarang banyak program tahsin, ya, tahsinut tilawah, ya. Kita memperbaiki, ya, tilawah kita. Padahal saat ini tahsin sendiri itu makna dari tajwid. Maka kita ini mempraktekkan dari kaidah tajwid ke tataran baca, ya, supaya kita, ya, berjalan dua-duanya, teorinya tahu, ya, prakteknya tahu, supaya kita mudah untuk, ya, menularkan, mentransfer ke orang lain, mengajarkan kepada orang lain, ya. Jadi kembali di surah Al-Mutaffifin ini kita praktekkan, di situ ada kuntum bihi, ya, mim matinya bertemu huruf ba.
Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Jadi harus diberikan haknya, jangan sampai kita nyelonong saja. Kuntum bihi tukadzibun. Ya. Jadi diberikan haknya. Jadi maka tajwid tadi, tahsin itu makna dari tajwid secara bahasa lughatan itu at-tahsin. Jadi membaguskan, kita membaguskan tilawah kita. Maka kalau kita kembali melihat makna tajwid secara istilahan, yaitu memberikan ya, i'ta'u kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu min makhrajin wa sifatin wa maddin wa gunnatin dan seterusnya ya. Jadi memberikan setiap huruf itu haknya ya. Maka kita dituntut untuk selalu ngajinya ini ya yang benar ya. Maka kita belajar setiap hari, kita belajar supaya ya ngaji kita tambah hari tambah bagus ya. Kita lihat contoh yang selanjutnya di surah At-Takwir ya. Di situ ada wa ma sahibukum bimajnun. Ada mim sukun, mim mati bertemu ba ya. Ngetemnya di situ ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, melatih ikhfa tadi, cara baca tadi gimana? Yang pertama ya, di situ ada tempo 2 harokat dengungnya ya. Catatan penting tadi yang kita sampaikan, di situ katupan 2 bibir kita tidak langsung melekat, tidak langsung kita tempelkan secara kuat. Tapi ya, katupan 2 bibir kita direnggangkan ya. Jadi ringan saja, tidak langsung seperti kita terbiasa ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Itu langsung melekat, nempel langsung melekat ya. Jadi direnggangkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, di situ ya. Maka kalau kita mendengarkan tadi wa ma tabiat, so tabiat ya, sahibukum idgham bigun idgham ikhfa syafawi ya, yang kita bahas ini. Di situ ada bimajnun, ada qalqalah ya. Qalqalah juga gitu. Jadi nanti kalau kita sudah menguasai nun sukun atau tanwin dan mim mati, maka kita bisa membedakan tadi. Bisa membedakan ini ikhfa, ini idgham, ini idhar. Maka setelah itu kita akan tambahkan qalqalah karena harus mengeluarkan suara pantulan nanti di sana. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Yang terakhir contohnya kita berikan di surah An-Nazi'at ya. Fa idzahum bis-sahirah. Fa idzahum bis-sahirah. Ya. Sering masih kita dengar kadang bis-sahirat ya. Kemarin kita sudah bahas juga di tak marbuto ya. Tak marbuto seperti bisa hiroti di sini, baik di harokati kasro, baik di harokat fathah, dhamma, ya, fathaten, dhammaten, kasroten. Kalau berhenti, kalau waqaf menjadi hak.
yang sukun, hak mati ya. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh-contoh dari bacaan ikhfa syafawi ya. Jadi kuncinya fokus kita bahwa kita ini membahas ikhfa syafawi itu menyangkut mim sukun, mim mati. Ya, plus satu huruf ba. Ya. Maka harus dibaca dengan tempo dengung 2 harokat. Ya. Dengan catatan tadi katupan 2 bibir kita direnggangkan, ringan saja. Katupan 2 bibir kita tidak langsung ya menempel dengan kuat, melekat dengan kuat. Tapi direnggangkan ya, ringan-ringan saja di situ. Fa idza hum bis-sahira. Ya, seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah kita praktekkan ya. Kita akan lanjutkan dari praktek ya para jamaah, para santri semua untuk mempraktekkan contoh-contoh dari cara baca ya ikhfa syafawi yang menyangkut tentang mim mati ya yang bertemu dengan satu huruf yaitu ba. Ya. Itu saja yang saya sampaikan dan kita akan lanjutkan praktek dari para santri dan para jamaah sekalian. Silakan Mas Donar. Siapa yang mau mencoba untuk mempraktekkan? Boleh saya Ustadz? Punten. Silakan. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Ya, ini secara tempo sudah benar ya. Tinggal melatih ya, memang tidak ujuk-ujuk terus langsung berubah total ya. Ini selesai sudah. Jadi melatih, kita juga melatih untuk ternyata mempraktekkan ya katupan 2 bibir ini kita mencoba merenggangkan itu melatih. Tarmihim him ya, tidak langsung him ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Coba. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Iya. Jadi sedikit demi sedikit ya nanti akan berbeda ya. Kalau saya baca seperti ini akan didengarkan posisinya seperti ini. Kalau saya baca yang kedua nanti akan dilihat seperti itu ya. Saya akan 2 ini saya baca pasti akan didengarkan berbeda. Saya akan baca tarmihim bihijaratin min sijjin. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ya. Pasti akan berbeda ya. Didengarkan saja itu berbeda. Ya.
Maka tadi kalau kita sudah kuat dengan kaidah dan praktek, ya, ini juga butuh latihan juga. Tarmihim, him, jangan him, ya. Jadi supaya indah, ya. Kalau saya nyebut itu dzok, rasa ini ya. Jadi supaya kedengaran enak juga. Tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Coba sekali lagi. Him bihijara tarmihim. Ayo, Pak. Baik Ustaz. Ya. Ada pelatihan banyak ya Ustaz ya. Iya, Iya Ustaz. pasti masih kita canggung untuk ngucapin seperti yang awal terus Mas Ian kayak gitu. Jadi melatih nanti juga. Aku ya Ustaz. Silakan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Iya, pasti akan berubah dikit-dikit ya. Nanti sudah ketemu. Oh iya, melatih ya. Bagaimana ya? Kalau dalam gambar itu memang seperti itu ya. Ada gambar bibir ya yang ditampilkan di tajwidnya di beberapa kitab itu ya. Itu juga terlihat memang. Jadi memang katupan ini ringan. Jadi tidak langsung menempel dengan kuat. Kalau saya tarmihim itu kuat. Kalau saya ngucapin yang ringan, tarmihim bihijarah, ya, akan berbeda. Lanjut yang kedua, coba. Baik Ustaz. Inna rabbahum bihim yawma idin khabir. Ya. Jadi yang penting kita dulu ngetemnya sudah tahu, ya. Ngetemnya 2 harokat itu sudah tahu. Itu sudah bagus di situ ya. Karena kita supaya nanti setiap mim mati yang bertemu ba, kita jaga konsistensi itu. Ya. Maka setiap praktek seperti di sini sudah benar ya. Di tempat lain kalau kita baca ya di ayat yang lain harus benar, jangan berubah. Ya. Kita sering kan ya. Mari kita tidak memperhatikan di mim sukunnya bertemu ba. Nah, maka di situ harus dijaga. Inna rabbahum bihim, ya, dijaga benar. Selanjutnya, Asyams coba. Baik Ustaz. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Iya. Jadi di situ kebetulan berdampingan ya. Jejer di situ ya. Mim mati bertemu ba, nun mati bertemu ba. Antara ikhfa, syafawi dan iqlab. Ya, itu sama pembunyiannya. Rabbuhum bidambihim, ya, sama di situ dalam pengucapan ininya. Ya, lanjut. Baik Ustaz. Lasta 'alaihim bimusaytir. Ya, lanjut. Fabashshirhum bi'adabin alim. Ya. Shinnya itu ya sedikit ya. Ya, kalau ada kekurangan itu kita melatih juga dia. Kalau makhrajnya sya, shi, shu, bash, fabashshirhum bi'adzabin alim. Coba. Coba diulang ya Ustadz ya. Ya. Fabashshirhum
bi'adzabin alim. Ya. Shin itu ya ada sifat yang melekat yang tidak dimiliki huruf lain. Ada satu sifat yang melekat itu ya di samping sifat yang lain, tapi ada satu sifat yang melekat di harfus shin itu adalah tafashi, menyebar. Ada dorongan dari dalam keluar. Sha, shi, shu, bash, fabashirhum. Ya, fabashirhum. Coba. Baik Ustadz. Ya, Ulang atau ini Ustadz? ulang. Lanjut. Fabashirhum coba. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, lanjutkan di Al-Mutaffifin. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, lu-nya kebaca mat tadi. Ya. Kalau tidak terasa, ya, memang ada kadang kita ngaji ya nyimak orang itu juga kadang gitu. Yang tidak ada matnya kebaca ketekan panjang. Tsumma yuqalu hadzal ladzi. Padahal situ lu-nya tidak ada mat. Maka melatihnya juga gitu, memperhatikan setiap kata ya. Tsumma, ngetemnya di summanya. Kalau sudah mengucapkan harokatnya sudah ke yu. Tsumma yuqalu hadzal ladzi. Ya, sudah gitu. Melatih gitu. Kadang-kadang kita itu ya ada yang kebaca gitu. Enggak terasa kebaca mat di kata yang tidak ada matnya. Coba sekali lagi. Baik Ustadz. Oh tadi panjang di mana Ustadz? Di lu-nya atau ma-nya ya Ustadz? Lu. Oh di lu Lu-nya ya. panjang. Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Iya. Dua lagi. Di At-Takwir. Coba. Wa ma sahibukum bimajnun. Iya, terus? Fa idzahum bisahirah. Fa'idahum bisahira. Fa idzahum bisahirah. Iya. Akan berubah ya. Kalau kita biasa fa'idahum akan fa'idahum bisahira. Ya. Jadi melatih, nggak apa-apa. Jadi nanti supaya sedikit demi sedikit ya kita menemukan itu nanti. Jadi memang terlatih, supaya terlatih kita banyak mempraktekkan seperti itu. Ya, cukup. Yang lain Baik, silakan. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, Sehat selalu. amin. Ya Rabbal Alamin. Faza, Ma, Faza. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bijaratim min sijil. Ya, sudah bagus. Supaya tamu bagus lagi direnggangkan dikit ya. Tar juga tafkhimnya. Tarmihim bihijara. Tarmihim. Coba. Tarmihim bihijaratim min sijil. Iya, terus.
Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Coba Faza dilatih, direnggangkan dikit. Nggak langsung ya. Inna rabbahum bihim. Coba. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Iya, supaya tahu nanti ya. Lanjut, coba. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Iya, seperti itu ya. Lanjut. Lasta alaihim bimusaytir. Iya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Iya, terus. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Coba diulang sekali lagi ya. Tobi'inya itu mat tobi'inya harus sama ya. Yuqa dengan ha dengan alladzi harus sama ya. Jangan sampai kepanjangan alladzi panjang ya. Situ harus 2 harokat saja. Coba sekali lagi. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Iya, harus menjaga konsistensinya ya. Terus. Wa ma sahibukum bimajnun. Sambil dilatih, direnggangin dikit. Wa ma sahibukum bimajnun. Coba. Wa ma sahibukum bimajnun. Iya, terus. Fa'idza hum bisahirah. Fa'idza hum bisahirah. Coba. Fa'idza hum bisahirah. Iya, seperti itu ya. Jadi ngetemnya benar ya. Ngetemnya seperti itu. Tapi tinggal memperhalus ya, katupan 2 bibir tadi ringan saja, tidak langsung menempel dengan kuat ya. Ya, sudah bagus Faza. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang praktek. Ada lagi yang praktek sih. Silakan. Masih ada yang mau praktek? Di Al-Haq, Ustaz. Siapa? Silakan. Silakan. Masih di-unmute. Dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, terus. Bahum bihim idzil khabir. Sekali lagi. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Coba. Dia belum. Gimana, Ustaz? Inna rabbahum bihim. Coba. Silakan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Iya, sebentar. Lanjutkan. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Coba ya, sekali lagi ya. Memang fadamdama itu idhar. Tapi idharnya tidak seperti idharnya nun mati ya. Karena memang huruf-huruf syafaten. Maka kelambatannya juga jangan terlalu fadamdama alaihim rabbuhum ya. Jadi memang syafaten ya, maka ada agak lambat, tidak seperti an'amta. Perhatikan. An'amta sama-sama idhar. Tapi idharnya nun dengan mim akan berbeda ya. Karena dia supaya membaca matinya mim dengan sempurna. An'amta ya. Sedikit akan berbeda ya. Jelasnya di situ karena mim di situ adalah syafaten. Fadamdama alaihim. Coba. Fadamdama alaihim. Iya, teruskan. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Iya. Coba lanjutkan. Lasta alaihim bimusaytir. Iya, terus. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ngelek. Aduh, ngelek.
Ya, Ustaz. Lanjutkan. Ngelik Ustaz, tadi sinyal. Oh, summa yukol Ustaz ya? Summa yuqalu hadza alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, itu kayaknya keluar sendiri itu, mental itu. Pak khotibnya itu mental itu dia ul. Ya, Bu. Sinyalnya kurang bagus. Iya, itu Pak khotib mental sendiri gimana itu? Sinyalnya. Oh, satu khotibnya ya? Keluar ya? Satu-satunya yang keluar di masjidnya. Iya, tadi anu juga. Sinyal kurang bagus. Kita tunggu. Kita tunggu dia ul. Baik, Umi. Adminnya. Udah, Mas. Mati lampu. Ada gangguan internetnya mati ini tadi. Di lampu atas mati. Bisa dilanjut ini untuk prakteknya. Baik, Ustaz. Coba. Nah, silakan. Saya boleh coba Pak Ustadz? Diaul masih ini sudah. Silakan Diaul. Masih 2 contoh coba. Wa ma sahibukum bimajnun. Bimajnun. Jadi pantulannya harus lepas ya sebenarnya. Wa ma sahibukum. Ayo. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, terus yang terakhir.
Faidahum bisahirah. Iya, seperti itu ya. Jadi ada ngetemnya itu penting di situ, temponya itu ya. Sambil ya nanti dilatih bagaimana merenggangkan dua katupan bibir ya dalam mengucapkan ikhfa syafawi itu ya. Ya, cukup. Udah bagus. Baik, syukron. Silakan yang mau praktek. Saya ada lagi. Boleh coba Bapak. Silakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, terus. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Dihaluskan di mim ya, baknya itu masih ya, terdengar ini. Jadi kalau renggang itu akan berbeda, ada getaran ya ringan di situ. Inna rabbahum bihim rabbahum. Sekali lagi. Baik. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya, memang harus butuh mencoba. Jadi getaran ini, lekatan ini memang kalau kita sudah terbiasa kan inna rabbahum bihim, inna rabbahum bihim hum ya, lekatannya tidak langsung nempel dengan kuat tapi direnggangkan. Coba sekali lagi. Baik Ustaz. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya, lanjut. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya. Terus lanjut. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, terus. Fabashirhum bi'adzabin alim. Lanjut. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Coba dilatih ya sedikit untuk wa ma sahibukum bimajnun wa ma sahibukum ya kum gak langsung kum ya
Wa ma sahibukum bimajnun. Coba. Iya, baik Ustaz. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, terus. Wa idahum bisahirah. Iya, seperti itu. Jadi memang harus dicari yang tepat. Nah, jadi untuk merubah sedikit kebiasaan yang ya kita biasanya langsung wa ma sahibukum, biasanya kita langsung melekat dengan kuat. Maka direnggangkan katupan dua bibir ini, wa ma sahibukum kum, ya. Jadi ada getaran. Jadi lekatan ini ringan saja, ya, tidak langsung melekat dengan kuat. Ya, sudah. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Masih ada lagi? Masih ada? Masih ada? Sudah semua tadi. Mungkin kesimpulan Ya. kesimpulannya. Para jemaah dan santri Lembaga Tahfidz Al-Azhar, ya. Poin penting di pertemuan siang hari ini adalah kita fokus kepada kaidah mim sukun, mim mati. Ya. Mim sukun atau mim mati di sini bertemu satu huruf saja, yaitu huruf ba. Maka harus dibaca dengan ikhfa syafawi, ya. Jadi dibaca dengan ikhfa syafawi selama 2 harokat temponya, ya. Dengan catatan tadi katupan dua bibir kita ini, ya, ringan saja, ya. Tidak langsung melekat menempel dengan kuat, ya. Karena ada 2 huruf mim dan ba, ini adalah 2 huruf bibir syafaten, ya. Maka tidak langsung dilekatkan dengan kuat, ya. Dan contoh-contoh ini, ya, perlu, ya, kita latih, ya. Karena kebiasaan kita, ya, wa ma sahibukum bimajnun, ya. Memang kedengaran ya agak kasar kalau ini, ya. Dengan dibedakan dengan wa ma sahibukum bimajnun, ya. Ya, dzoknya, ya, akan berbeda rasa, ya. Jadi ini juga perlu latihan, walaupun fokus kita tadi, ya, tempo itu yang penting. Jadi supaya nanti sama, ya, sama kepada tabiat, ya. Wama dengan so dengan bimajnun itu sama temponya. Nah, itu yang dijaga, ya, supaya ngaji kita rata, ya, bisa memberikan, ya, konsistensi yang tepat. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Dan kita sudah praktekkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita semua
ya, keistiqomahan untuk belajar, ya, belajar Al-Quran dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah anugerahi kita semua, ya, semangat untuk selalu mengaji, ya, istiqomah untuk selalu mengaji dan istiqomah untuk selalu menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat dan semoga tambah manfaat, ya, ngaji bersama, ya, di Lembaga Tahfidz Al-Azhar ini kita memberikan, ya, wadah, ya, untuk sama-sama ngaji, ya, maka diharapkan sebenarnya kaum muslimin, ya, muslimat, para santri semua, ya, sekolah-sekolah Al-Azhar sebenarnya lebih tepat, ya. So ini kita ngaji kaidah dalam tataran praktek dan mudah-mudahan ini bisa diakses kembali untuk kita belajar. Kita mencoba melihat lagi, ya, bisa melalui YouTube, ya, Masjid Agung Al-Azhar di Lembaga Tahfidz Al-Azhar ini. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun ini Pak Mahfur Riket ini Pak Yai. Salam. Terima kasih Pak Ustadz Khatib. Sehat semua. Ye, amin. Semoga barokah, semoga Amin. manfaat. Amin. Tetap bersilaturahim.